mayoritas investor masih dari domestik, PMDN ada 61% dan hampir 40% ada 2 bulan ya. Ada ngopi bareng wartawan. Nah, ini yang belum lipat, gitu ya. Dan ini perlu jadi proyek strategis nasional andalan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden. Next, lokasi kita strategis kawasan industri ya. Beda kalau misalnya investor masuk ke luar kawasan industri, mereka harus izin ini itunya itu dari tahun lagi. Nah inilah lokasi kita 250 hektar. Kita ada di sini sekarang nih. Ya, nanti Cilacap semula 9% menjadi 2,5%. Next, kita punya 2 anak perusahaan yang tadi saya sebutkan, PWS Putra Wijaya Kusuma Sakti. Ini fokus ke multi pelayanan. Jadi ekosistem kawasan industri, ekosistem bisnis kita per hari ini ada sekitar 26.000 lebih pekerja yang bekerja di kawasan. Kita berharap semakin banyak kawasan yang berkembang ya Pak Wido, dengan dukungan DPPTSP Kota Semarang, maka tadi penciptaan. Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah kota melalui DPPTSP harus secepatnya istilahnya berlari ya, supaya investor datang di tahun ini juga. Nah, salah satunya. Terima kasih. Monggo kita bisa menikmati makan siang dulu. Tahun ini mungkin ada target nggak Pak, dan berapa? Iya. Berapa bulan kerjanya? Kalau target sebanyak-banyaknya pastinya. Tapi yang jelas kita dengan adanya program Tour de Investment dari DPMPTSP Kota Semarang, kami sangat support dan berterima kasih telah menjadikan KIW sebagai salah satu tujuan pertama ya Pak Wido ya. Di program ini kami pun juga memiliki program yang tadi disampaikan Pak Wido, membroadcast kepada publik ya, informasi tentang KIW dan kesempatan investasi di Semarang. Kami punya program yang namanya KI Winners Podcast ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama ruangannya di sebelah. Kita mengundang seluruh stakeholder dan tenan-tenan juga untuk bisa memperkenalkan dirinya sendiri, ya, profil company-nya, kemudian alasan mereka memilih KIW dan Jawa Tengah, dan juga kita ingin mereka memberikan semacam testimoni tentang seperti apa sih mereka beroperasi di KIW, apa sih keuntungannya yang mereka sudah dapatkan selama ini. Dan menurut saya secara bisnis adalah satu win-win relationship ya. Kami sebagai pengelola juga dapat memberikan layanan terbaik, dari sisi tenan juga bisa mempromosikan dan memperkenalkan produk dan bisnisnya ke publik gitu. Dan terkait dengan capaian 2022, alhamdulillah kita achieve target ya, secara konsolidasi, karena kami juga punya 2 anak perusahaan, KITB dan PWS tadi ya. Terus juga di target di 2022 ini mudah-mudahan bisa juga achieve target dan menambah tenan atau investor yang masuk ke KIW seperti itu. Untuk tahun ini berarti lahan yang tersedia untuk dipromosikan Jadi yang ada sebenarnya lahan yang tersedia di siap bangun itu 3,2 tambah 1,7 hektar. Ditambah lagi ada sekitar 4,8. Jadi in total sih bisa 10 hektar ya bisa. Tapi memang tipikal lahan yang ada di pesisir utara pantai Jawa, termasuk KIW, Kendal dan sekitarnya, memang kita harus matangkan dulu. Tapi untuk yang ready tahun ini sekitar 4,8 sampai dengan 10 hektar. Seperti itu. Macam-macam lah. Dan kita coba sih semua brandnya. Express juga itu lebih banyak jeans ya? Karena waktu itu kita ekspansi, nggak tempatnya kurang. Kita ke sini, termasuk kitanya awal. Belum begitu banyak. Awal-awal Pak Didi. Dikit lah. Karena belum tertarik kita. Nanti ke sini kita belum datang ke sini, gitu kan? Jangan lupa Pak Didi Pak. Nggak apa-apa sih, banyak kerja. Jam kerjanya sampai jam 3 sering 7 sampai jam 3 biasanya dikasih lembur ya. Biasanya sih lebih kan. Iya, jadi ini adalah program kita dalam rangka memperkenalkan potensi-potensi investasi di Kota Semarang. Nah, giliran pertama itu sektor industri. Industri di sini yang pertama itu di KIW dulu nanti, karena
KIW itu kan progresif, penunjukan prestasi dan siap untuk disupport dan seterusnya ya. Jadi nanti akan bergiliran. Kenapa industri? Karena industri adalah sektor yang mudah memunculkan itu multiplier effect, sehingga semoga bisa mengurangi ancaman inflasi, resesi dan seterusnya. Sekaligus menyambut kalau ada relokasi daerah-daerah lain untuk industri, karena cepat itu tadi. Kira-kira begitu, Mbak. Dan kenapa ini turnya bersama teman-teman ini? Ya karena keterbatasan transportasi, maka broadcast melalui media massa itu kan paling menjadi sangat krusial. Pak, mungkin dari tadi bincang-bincang tadi ada hal yang bisa didapatkan dan disampaikan kepada investor nggak, Pak? Terkait ya. Jadi yang pertama dari pihak pemerintah kota itu menawarkan kemudahan perizinan, kita usahakan mudah, cepat, murah ya. Kemudian fasilitasi perizinan. Jadi perizinannya dipercepat dan fasilitasi pendampingan bila ada masalah dan seterusnya. Yang ketiga, insentif investasi. Nah, jadi buat para investor akan ada, sekarang sedang digodok regulasinya itu, insentif investasi bentuknya apa? Pertama, bantuan akses, mungkin bantuan sarana prasarana penerangan jalan, misalnya akses jalan masuk, kemudian reduksi pajak, reduksi retribusi. Itu kemungkinan detailnya nanti kita tunggu aja, regulasinya sedang ongoing. Untuk target tahun 2023 berapa, Pak? Investasi Kota Semarang. Investasinya adalah 26 triliun. 2022 ini kemarin 24 kita bisa mencapai 24,6, jadi 102%. Semoga 2003 itu meskipun ada ancaman itu tadi, itu semoga bisa tercapai, bahkan lebih. Upayanya berarti dengan salah satunya dengan ini ya, Pak. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.